Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikrami ila ustadzina al-kiram al-ustadz Asyid Maulana wa kadzalika ashabi rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tayyib, kuntu qara'isil jalsah muridan li ankula al-mada yakni bil unwan at-ta'allumu fil qarni wahid ba'da 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman mahasiswa yang saya banggakan. Selamat datang pada program video pembelajaran kurikulum dan pembelajaran. Dan tema kita kali ini, kita akan membahas tentang pembelajaran abad 21. Menurut Anda, apa sih yang harus kita siapkan dalam menghadapi tantangan abad 21 ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum maratan ukhra fi asdiqai tulaba al-fahuril. Marhaban bikum fi barnamij ta'lim bil video wal manahij wa ta'limil mawdu' hadhihi maratan sunakisu hawla ta'limil qarni hadi wa 20. Malladhi ta'taqidu annahu yajibu alaina istidadu limuwajjahati tahaddiyatu al-qarni hadi wa 20. Tentunya ketika Anda melihat video tayangan ini, Anda diharapkan memiliki gambaran terkait dengan seperti apa itu konsep pembelajaran abad 21, kemudian bagaimana karakteristik dari pembelajaran abad 21 itu, dan juga kira-kira model pembelajaran apa yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran abad 21 ini. Bitabai indama tusyahada hadal video min muwaqqi ay yakuna ladaika fikratun tata'allaqu bil mafhumi at-ta'allum fi qarni hadi wa 20. Thumma ma hiya khasa'is ta'allum fil qarni hadi wa 20 wa aidun ma hiya namadiju ta'allumi lazimatu lida'wi ta'lim fil qarni hadi wa 20. Saat ini sering digembor-gemborkan dengan istilah keterampilan abad 21, kemudian revolusi industri 4.0 atau bahkan society 5.0. Namun apakah itu semua? Apakah itu akan berhubungan dengan pembelajaran abad 21 ini? Nah, mari kita akan bicara terkait dengan pembelajaran abad 21 ini. Billahnati khaliban mayundiru bimustalahi maharati qarni hadi wa 20 summa sawrati sinaiyah arba'a nukta sifrin aw hatta mujtama'i khamsa nukta wa sifrin. Lakin hal hada kullu syai' hal satakunu murtabitah bihadal ta'allum fi qarni hadi wa 20. Lidah linutahaddatsa an ta'allum fil qarni hadi wa 20. Coba Anda perhatikan gambar di samping saya ini. Ini dikenal dengan sebutan pelangi keterampilan abad 21. Dikembangkan oleh Trilling dan Fadel pada tahun 2019 yang masuk ke dalam Partnership 21st Century Skills. Di dalam pelangi keterampilan abad 21 ini, kita akan bicara tentang dasar-dasar apa yang diperlukan di dalam meningkatkan keterampilan abad 21 ini. Hawala an tanduru ila surati bijanibi yu'arifu hada bismi qausin quzahi thumma tadminu maharatil qarni hadi wa 20 allati tuwarraha trilun wa fadil fi am 2019 fi syaraqati maharati qarni hadi wa 20 fi quzahi maharati qarni hadi wa 20 sanatahaddatsu an asasiyati ma huwa matlubu litahsini maharatil qarni hadi wa 20 yumkinuka ruyatuha fi qausin quzahi maharati qarni hadi wa 20.
Anda bisa lihat di dalam Pelangi Keterampilan Abad 21 ini ada 3 poin penting yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah Life and Career Skills, Learning and Innovation Skills, dan yang ketiga adalah Information Media and Technology Skills. Ketiga keterampilan tersebut akan kita jelaskan secara singkat di dalam pembelajaran kita saat ini. طيب يمكنك أن ترى في قوسي كزي مهارة الهادين والعشرين وهذا هناك 3 نقاط مهمة يجب أن نتعلمها. الأول هو المهارة الحية والوظيفية، والثاني مهارة التعلم والابتكار، والثالث هو وسائل المعلومات ومهارة التكنولوجية. سنشرح بإيجاز هذه المهارات الثلاث في درسنا الحالي. Yang pertama, terkait dengan life and career skills, itu adalah berbicara tentang bagaimana kita memiliki keterampilan hidup dan mampu berkarir, mampu berjuang dalam bidang pekerjaan, di mana keterampilan yang dibutuhkan di dalam life skill ini adalah berkaitan dengan fleksibilitas, adaptabilitas, dan yang kemudian seperti apa fleksibilitas dan adaptabilitas ini berlaku di dalam proses pembelajaran. Al-awwal يتعلق بالقتل والقتل المهني الذي يتحدث عن كيف نمسلك المهارات الهاتية وأن نكون قادرين على الحصول على مهنة قادرة الكفاح في مجال العمل، وحيث تربط المهارات المطلوبة في هذه المهارة الحياتية بالمرونة. هناك قابلية للتكيف وإذن ما هي المرونة والقدرة على التكيف مثل هذا ينطبق على عملية التعلم. Yang kedua adalah inisiatif dan kemampuan mengatur diri, yaitu bagaimana Anda sebagai mahasiswa dapat mengelola tujuan, waktu, mampu bekerja secara independen, dan bisa menjadi sosok yang dapat mengatur diri sendiri yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar. والثاني هو المبادرة والقدرة على التنظيم الذهني، أي كيف يمكننا نحن كطلاب إدارة أهداف الوقت والقدرة على العمل بشكل مستقل، ويمكن أن نصبح شخصيات إدارة ذاتية تتحمل مسؤولية كبيرة. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana Anda bisa berinteraksi secara sosial dan budaya. Anda tahu di negara kita saja kita memiliki banyak sekali kebudayaan. Bagaimana kita secara efektif dapat bergabung, dapat berbaur dengan beragam budaya yang ada yang mengelilingi kita. ثم الثالث هو كيف يمكنك التفاعل اجتماعيا وثقافيا كما تعلم في بلدنا وحده لدينا الكثير من الثقافة. كيف يمكننا الاندماج بشكل فعال؟ يمكن أن نندمج مع الثقافات المتنوعة التي تحيط بنا. Kemudian yang keempat, kita akan bicara tentang bagaimana akuntabilitas, produktivitas kita. Seorang siswa harus mampu menghasilkan sebuah produk yang dikerjakan dalam sebuah proyek, dan itu sangat penting. وثم الرابعة سنتحدث عن كيفية مساءلة الاجتماعية لدينا. يجب أن يكون الطالب قادرا على إنتاج منتج يتم تنفيذه في مشروع وهذا مهم جدا. Kemudian berikutnya adalah kemampuan leadership dan tanggung jawab. Anda sebagai sosok individu harus mampu bisa memimpin diri Anda sendiri dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Bagaimana Anda bisa menjadi sosok manusia yang bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat. ثم بعد ذلك هي مهارتك القيادية ومسؤوليتك كفرد. يجب أن تكون قادرا على قيادة نفسك وأن تكون مسؤولا تجاه المجتمع. كيف يمكنك أن تكون شخصية بشرية مسؤولة كعضو في المجتمع؟
Ruang lingkup yang kedua adalah learning and innovation skills. Nah, di sini kita akan berbicara tentang bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang dapat menghasilkan keterampilan 4C atau 4C. Yang pertama adalah communication, kemudian collaboration, yang ketiga adalah critical thinking, dan yang keempat adalah creativity. Al-majalu asani huwa ta'allum wa maharatul ibtikara hasanan sanatahadatsu huna an kaifiyah insya'i amaliyah ta'allum yumkinuha intaju maharati arba'ah jim au juz'in. Al-awwal huwa at-tawassul summa at-ta'awun wa salis huwa tafkir an-naqdi wa rabi' huwa al-ibda'. Menurut Anda, apa itu communication? Pasti Anda sudah tahu kan? Communication itu adalah keterampilan bagaimana kita menyampaikan sebuah ide, disampaikan secara individu maupun secara berkelompok. Kemampuan berkomunikasi ini sangat penting sebagai bagian dari keterampilan abad 21 ini. Ma ra'yuka huwa at-tawassul bitakid anta ta'aruf bil fi'li. At-tawassul huwa maharah kaifiyah naqli fikrah yatimu naqluha bisyaklin syakhsin au fi majmu'atin. Qudrah al-ittisal hadihi muhimmah jiddan ka juz'in min maharah al-qarni al-hadi wa isrina. Kemudian yang kedua adalah collaboration atau kolaborasi. Kemampuan berkolaborasi bukan hanya sekedar bekerja sama, tetapi lebih dari itu, bagaimana bekerja sama ini memiliki tanggung jawab yang cukup baik, di mana kolaborasi ini adalah bekerja sama, di mana anggotanya memiliki tanggung jawab yang sama di dalam menciptakan suatu kegiatan dan menghasilkan sebuah produk atau mencapai tujuan yang ingin dicapai. Summa asani huwa ta'awun. La taqtasirul qudrah ala ta'awun ala al-amali ma'an fahsbu bal aksar min zalik an kaifiyah al-amali ma'an tamliku mas'uliyah jayidah haisu khada ta'awun huwa ummalun ma'an haisu yatahammal al-a'da'u nafsal mas'uliyah fi insya'i nasyatin wa intajin muntijin au tahqiqil ahdaf al-muradi tahqiquha. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan critical thinking atau keterampilan berpikir kritis. Sebagai sosok individu yang berkualitas, tentunya Anda diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, memberikan ide-ide yang akurat, memberikan ide-ide yang menarik, memberikan ide-ide yang efektif dalam mengatasi sebuah masalah. Summa asalis huwa maharah at-tafkir an-naqdi kafardin du jaidatin min al-mutawaqqa bitabi'i an takuna ladikal qudrah ala tafkir an-naqdi wa taqdim afkar daqiqah wa taqdim afkar musyirah lil ihtimam wa taqdim afkar fa'alatin fit taghallub ala muskilah. Nah, kemudian yang keempat adalah kemampuan berkaitan dengan creativity. Di abad 21 ini, persaingan akan semakin luar biasa. Tentunya, seseorang yang kreatif akan mampu menghasilkan sesuatu, menghasilkan inovasi-inovasi baru, sehingga apa yang kita hasilkan itu dapat bermanfaat untuk masyarakat. ثم الرابعة هي القدرة المتعلقة بالإفتاء في القرن الحادي والعشرين وستكون المنافسة أسرى الجسمانية بالطبع الشخصي المبدع سيكون قادر على إنتاج شيء ما وإنتاج الابتكارات الجديدة بحيث يكون ما ننتج مفيدا للمجتمع. Bagian yang ketiga adalah information media and technology skills atau keterampilan teknologi dan media informasi. Seperti Anda ketahui, saat ini tidak ada orang yang tidak bisa menggunakan teknologi, bukan? Apalagi Anda sebagai siswa yang berada pada generasi milenial, Anda sudah selalu berhubungan dengan teknologi itu sendiri. الجزء الثالث هو إعلام المعلومات والمهارات التكنولوجية أو التكنولوجيا المعلومات ومهارات الإعلام
كما تعلم لا يوجد أحدا لا يستطيع استخدام التكنولوجيا أليس كذلك؟ علاوة على ذلك أنت كطالب من جيل العلمية وترتبط دائما بالتكنولوجيا نفسها. Sehingga keterampilan-keterampilan ini perlu semakin ditingkatkan agar keterampilan teknologi dan kemampuan media literasi ini menjadi bagian penting di dalam kehidupan Anda sebagai seorang mahasiswa atau juga sebagai sosok sumber daya manusia di masa yang akan datang. بحيث نحتاج هذه المهارة إلى مزيد من التحسين بحيث تصبح المهارة التكنولوجية ومهارة التثقيف الإعلامي جزءا مهما من حياتك كطالب أو كشخص موارد بشرية في المستقبل. Penting kita memahami literasi media dan literasi teknologi ini, mengingat saat ini begitu banyak informasi yang hadir melalui teknologi, sehingga kita perlu memiliki tanggung jawab, memiliki kesadaran bagaimana kita menyaring informasi-informasi yang ada itu menjadi sebuah pengetahuan yang bermakna untuk Anda. من المهم أن نفهم وعي الأمية الإعلامي ووعي الأمية التكنولوجية مع الأخذ في الاعتبار أن هناك حاليا الكثير من المعلومات المتاحة من خلال التكنولوجيا. لذلك نحن بجاهد إلى تحميل المسؤولية والوعي بكيفية تصفية المعلومات الموجودة إلى معرفة ذات مغزى من نسب الله. Tadi kita sudah berbicara tentang apa itu pembelajaran abad 21. Dengan berbagai tantangan yang dimiliki, tentunya bagaimana seorang guru harus menghadapi peserta didiknya. تحدثنا في وقت سابق عن ماهية التعلم في القرن ال21 والتحديات المختلفة. بالطبع كيف يجب أن يتعامل المعلم مع طلابه. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan karakteristik guru di abad 21. Palmer pada tahun 2015 menyebutkan karakteristik seorang guru pada abad 21 adalah learner-centered classroom and personalized instruction. Kenapa ini menjadi salah satu karakteristik guru? Karena saat ini siswa itu lebih mudah terhubung dengan akses informasi dimanapun kapanpun. Sehingga guru tinggal berfungsi sebagai penyelaras, berfungsi sebagai pembimbing bagaimana siswa memperoleh informasi itu untuk kepentingan pembelajarannya. Hasanan sununakishul an khasaisul muallim fil qarni wahid ba'da 20. Dzakara Palmer fi ami 2015 an khasaisul muallim fil qarni wahid ba'da 20 wa hiya fusulun dirasiyatun tatamahwaru hawla at-talib wa ta'limatun mukhassasatun. لماذا هذه إحدى خصائص المعلم؟ لأن الطالب في الوقت الحاضر أكثر سهولة في الاتصال بالوصول إلى المعلومات في أي مكان وفي أي وقت بحيث يعمل المعلم كمنسق ليعمل كدليل لكيفية حصول الطالب على المعلومات لصالح تعلمهم. Yang kedua adalah students as producers. Pada karakteristik ini, guru harus bisa memberikan kesempatan kepada siswa menghasilkan kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik atau potensi yang mereka miliki. Tentu dengan perkembangan teknologi ini, siswa dapat menggunakan berbagai teknologi itu untuk kepentingan pembelajaran, sehingga pengalaman yang mereka miliki menjadi lebih bermakna. Tugas kita sebagai guru tinggal membimbing, tinggal memberikan kesempatan, memberikan fasilitas kepada siswa bagaimana mereka belajar dengan menggunakan berbagai fasilitas teknologi yang telah disediakan. Wasani huwa at-talibu kamuntijina fi hadhil khasiyah yajibu an yakuna al-muallim qadirina ala tawfiril furasi lit-talib lintaji qudratihim waqfan lil khasa'is awil imkanati allati ladayhim. بالطبع مع تطوير هذه التكنولوجيا يمكن للطالب الاستخدام التقنيات المختلفة لصالح التعلم بحيث تصبح التجربة التي لديهم أكثر جدوى. مهمتنا كمعلمين هي التوجيه فقط توفير الفرص لتوفير التسهيلات للطالب كيف يتعلمون مع باستخدام مختلف المرافق
at-teknologiyah allati tamma tawfiruha. Yang ketiga adalah learn new technologies, yaitu bagaimana kita sebagai seorang guru harus terus belajar. Harus terus belajar bagaimana melihat perkembangan teknologi yang ada. Jangan sampai jika Anda sebagai seorang guru menjadi lebih terhambat perkembangan teknologinya dibandingkan siswa Anda sendiri. Untuk itu, selalulah belajar bagaimana mengenal tentang teknologi-teknologi yang ada saat ini. Wasalis huwa ta'limu teknologiyah al-jadidah. Hadihi hiya tariqah allati yajibu an nastamirra biha kamuallimin fi ta'allum. Yajibu an nastamirra fi ta'allum kaifiyata ru'yata tatawur teknologiyah al-haliyah. Khasyata an tusbiha kamudarrisin aksara i'aqadan min at-tatawuri at-teknologi min talib. Lidzalika ta'allum daiman kaifiyata ta'aruf ala at-takniyat al-mawjuda fi hadzal yaum. Yang keempat adalah go global. Maksudnya adalah bagaimana kita sebagai guru bisa memfasilitasi siswa belajar secara langsung tentang sesuatu apapun di belahan manapun melalui teknologi ini. Karena saat ini siswa dapat terhubung dengan berbagai media sehingga mereka dapat mengakses informasi apapun untuk menambah wawasan, untuk menjadikannya sebagai pengetahuan yang mereka miliki. Ar-rabi'u huwa al-intilaku ilal alamiyah. An-nuqtatu al-muhimmah hiya kaifa yumkinuna kal muallimin tashilut tulab ala ta'limi mubasharatan an ayyi syai'in fi kulli syai'in fi ayyi juz'in min hadhihi teknologiyah li'annahu yumkinu litulab ittisalu biwasaitil mukhtalifah hatta yatamakkanu minal wusuli ila ayyi ma'lumat li ziyadati tsaqiyati lija'liha al-ma'rifah allati ladaihim. Kemudian yang berikutnya adalah be smart and use your smartphone. Artinya kita harus pintar-pintar menggunakan teknologi yang kita miliki ini. Setiap saat, hampir 24 jam Anda terhubung dengan internet. Tetapi tentulah Anda harus bijak bagaimana menggunakan internet ini dengan baik. Bagaimana internet ini bisa digunakan untuk kepentingan pembelajaran, bukan hanya sekedar lifestyle. Summa at-tali huwa an takuna dzakiyan wa nastakhdimul hawatif adz-dzakiyah mimma ya'ni annana najibu an nakuna adzkiyaa fi istikhdamit teknologiyah allati ladaina kullal waqt min 24 sa'ah fil yaum indama takunu muttasilan bil internet walakin bitab'i alaika an takuna hakiman bisya'nil kaifiyatil istikhdamil internet bisyaklin sahihin fa inna kaifiyata istikhdamul internet li ta'limi laisa li uslubil hayat. Kemudian yang berikutnya adalah bicara berkaitan dengan go digital. Atribut ini penting karena saat ini kita diharapkan sudah bisa hidup dengan go green. Kita harus bisa mengurangi keperluan penggunaan kertas yang kurang berguna, sehingga saat ini proses pembelajaran atau apapun sudah banyak menggunakan internet, menggunakan digitalize tanpa lagi menggunakan kertas sebagai bahan-bahan pembelajaran. Kenapa kita perlu menggunakan ini? Supaya materi yang kita sampaikan pun bisa lebih terorganisir. Summa tali huwa annana natahaddatsu an at-tahawul ar-raqmi. Hadhihi muhimmatun li'annahu fi hadzal waqti من المتواقع أن تكون قادرين على العيش من خلال التحول إلى التحضير. يجب أن تكون قادرين على تقليل الحاجة إلى استخدام الورق الأقل فائدة. لذلك عملية تعلم أو أي شيء يوجد بالفعل الكثير من الإنترنت دون استخدام الورق كمواد تعليمه. لماذا تحتاج الاستخدام هذا؟ لتكون المواد التي وصلها تنظيما. Berikutnya adalah collaborate. Bagaimana guru memiliki kemampuan mengkolaborasikan antara teknologi yang ada, kemudian dengan kemampuan yang kita miliki, dan juga potensi yang telah siswa miliki.
bagaimana kolaborasi ini akan berjalan secara harmonis jika kita sebagai guru bisa mengaturnya dengan sangat baik sekali sehingga menghasilkan pengetahuan siswa yang komprehensif. التالي هو التعاون. كيف يمكن المعلم أن يكون لديه القدرة على تعاون بين التكنولوجيا الحالية والقدرات التي لدينا وأيضا الإمكانات التي يمتلكها الطالب. كيف سيعمل هذا التعاون بالسجام إذا كان كمدرسين قادرين على إدارته بشكل جيد للغاية لإنتاج شامل معرفة الطالب. Berikutnya adalah connect, yaitu bagaimana siswa menghubungkan antara apa yang dia miliki saat ini, kemudian dengan ilmu yang akan dipelajari di masa yang akan datang. Kemudian bagaimana dia bisa mengkoneksikan antara pengetahuan yang dimilikinya ini dengan berbagai informasi yang tersedia di dunia maya. Tentunya hubungan-hubungan ini penting untuk dijaga, salah satunya adalah sebagai salah satu modal untuk berkolaborasi. Tadi sudah dijelaskan apa itu pembelajaran abad 21, serta bagaimana karakteristik guru di abad 21 ini. Nah sekarang, apa yang harus kita siapkan? Bagaimana cara kita mengajar bagi para peserta didik di abad 21? التالي هو الرابط أي كيف اتصال الطلاب بين ما لديهم الآن ثم بالعلم سوف تدرس في المستقبل ثم كيف يستطيع تواصل بين المعرفة لديها بمعلومات مختلفة متوفر في عالم المايا. بالطبع هذه العلاقة مهمة للمحافظة أحدها كأحد رأس المال للتعاون في وقت سابق. ما هو التعلم في القرن 21 وكيف خصائص المتعلمين في القرن 21 حسنا الآن ماذا يجب أن نستعد كيف نعلم الطلاب في القرن 21 BSNP tahun 2010 telah menjelaskan tentang model pembelajaran abad 21. Hal yang paling utama adalah bagaimana memanfaatkan teknologi pendidikan yang tidak hanya sebagai bentuk komunikasi saja, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran, menjadi fasilitas di dalam pembelajaran untuk memberikan pengalaman, dukungan, dan perubahan di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Kemudian juga dengan adanya internet yang tersedia, jejaring yang kita miliki sudah sangat luas, bisa menghubungkan ke berbagai pusat-pusat data atau ke berbagai pusat informasi sehingga bisa memiliki pengetahuan yang semakin kuat bagi para peserta didik kita. وكالة الشهادة المهنية وطنية سنة 2010 يشرح نموذج التعلم في القرن 21. أهم شيء هو كيف استخدام تكنولوجيا التعليم ليس فقط كشكل من أشكال الاتصال لكنها أيضا أداة تعليمية مرفق في التعلم لتقديم تجارب الدعم والتغيير في عالم التعليم نفسه. ثم أيضا مع توفر الإنترنت الشبكة التي لدينا واسعة جدا ويمكنها الاتصال إلى مراكز البيانات أو مراكز المعلومات حتى يمكن أن يكون لديهم معرفة أقوى للطلابين. Kemudian, apa sih peran strategis guru dan peserta didik dalam proses pencarian ilmu ini? Tentunya tidak hanya berada dalam batasan dinding-dinding kelas. Dengan adanya teknologi ini, peran guru dalam proses pembelajaran menjadi semakin sangat luas. Tidak lagi dikatakan sebagai infomediari, karena di mana peserta didik sudah dapat secara langsung mengakses sumber-sumber pengetahuan yang ada, dan kemudian bagaimana dia bisa mendiseminasikan dan mendistribusikannya oleh guru atau dosen di dalam kelas. ما هو الدور الاستراتيجي للمعلم والطلاب في عملية يطلب العلم؟ بالطبع ليس فقط ضمن حدود جدران الفصل. مع هذه التكنولوجيا أصبح دور المعلم في عملية التعلم واسعا جدا. لم يعد يقال أنه معلومة لأنه حيث يصعب على الطلاب الوصول مباشرة إلى مصادر المعرفة الحالية وثم كيف يمكن نشرها وتوزيعها عند المعلم أو المحاضر في الفصل. Sehingga
Pada fungsi ini, guru berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai pengajar. Guru berfungsi sebagai pendamping kepada siswa yang sedang mengalami proses pembelajaran. Bahkan lebih ekstrim lagi, kita tidak dapat menyangkal bahwa dalam sejumlah konteks, komunikasi antara guru dan siswa ini dalam menuntut ilmu diperlukan adanya interaksi yang dimana keduanya saling terkoneksi, saling terhubung dengan berbagai informasi yang tersedia. Bihaisu ya'malu mu'allimu fi hadil wadifah al-kamaisir walaysa kamudarrisin ya'malu karofikin litulabil ladhi yahtabiruna amaliyah at-ta'allumi bisyaklin aktsara tatarrufa. La yumkinuna inkaru dhalika fi adadin min siyaqati ittisali baina muallimina wa tulab fi dirasatil ma'rifah. Hunaka tafa'alun yakunu fihi kilahuma mutarabitan ma'a ba'dihima ba'du ma'a majmu'ah mutanawi'ah min maklumah. Berikutnya adalah metode pembelajaran mengajar yang kreatif harus berpegang kepada prinsip bahwa setiap individu itu unik dan memiliki talenta masing-masing. Maka metode pembelajaran pun harus memperhatikan keberagaman karakteristik dari gaya belajar siswa itu sendiri. Oleh karena itu, model pembelajaran yang ditekankan di dalam proses pembelajaran abad 21 ini memiliki ciri khas dan keberagaman yang perlu dikembangkan melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menarik. Salah satu contoh model pembelajaran yang bisa kita gunakan adalah problem based learning atau juga personal learning plans atau performance based assessment dan model-model lainnya yang bisa mendukung terhadap perolehan kompetensi abad 21. Al-mutahada ba'da dhalik yajibu an taltazima tariqatu tadris wa ta'allumi ibda'iyah bimabda'i annaqula fardi walahu mawahibun al-khassu yajibu an tantabiha tariqatu ta'allumi aidon ila tanawu'i khasa'is an mati at-ta'allumil khassah bitulab lidhalika akkada namudah at-ta'alluma al-mustahdam ala anna amaliyah at-ta'allumi fil qarnil hadi wal ishrin laha khasa'is wa tanawu'u yajibu tatwiruha min hilali ta'allumi nasyid wal ibda'i al-muthiri li ihtimam wa min amthila ala namudah at-ta'allum alladhi yumkinuna al-istihdamu yumkinu ayyad amal iktisab kafa'atil qarni al-hadi wal isrin. Di dalam pembelajaran ini, model-model pembelajaran yang digunakan seyogianya bisa menghantarkan siswa mampu bekerja sama secara berkelompok maupun juga mampu berkompetisi secara sehat dan kemudian bagaimana dia bisa beradaptasi dengan teman-temannya untuk melakukan suatu kegiatan. Untuk mendukung itu, selain model tadi yang disampaikan, masih banyak lagi model-model pembelajaran yang bisa kita gunakan. Seperti misalnya project based learning, contextual learning, cooperative learning, dan model-model pembelajaran lainnya. Bil idofa ila kudrati alal munasafa bitariqatil hisiyah thumma kaifa yumkinuha wa takayyafu ma'al asdiqaihi lil qiyami binasyati lidam'i dalika bi idofah ila namudah huzril alladhi yatimu taqdimu hunaka kathiru min ta'allum nama diju'alal yumkinuna al-istihdamuha mithlu hadal wanamij at-ta'allumil ukhra. Bahkan dalam menggunakan model pembelajaran ini tidak sedikit kita menggunakan media pembelajaran. Tentunya bukan hanya media pembelajaran yang berhubungan dengan teknologi seperti penggunaan internet, tetapi kita juga masih bisa menggunakan media-media pembelajaran
yang tersedia melalui penggunaan media televisi, media gambar, atau mungkin media audio itu sendiri. حتى في استخدام نموذج هذا التعلم لا يستخدم القليل من وسائل التعلم بالطبع ليس فقط تعلم نماذج الوسائل المتعلقة بالتكنولوجيا مثل استخدام الإنترنت ولكن لا يزال بإمكاننا أيضا استخدام وسائل التعلم المتاحة من خلال استخدام الوسائط التلفزيونية أو صور الوسائط أو ربما الوسائل الصونية نفسها. Hal ini akan menjadi sangat bermakna bagi siswa dengan memiliki kompetensi yang dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Berikutnya adalah yang bisa mendukung terhadap peningkatan kompetensi abad 21 ini adalah struktur kurikulum mandiri yang berbasis individu. Hal ini didasarkan bahwa setiap individu biasanya berusaha untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan bakat dan talenta yang dimilikinya, yang didorong dengan cita-cita atau target yang ingin dicapai di masa yang akan datang. سيكون هذا مفيدا جدا للطلاب من خلال امتلاك الكفاءة التي ترتبط بالخيرات التي لديهم بعد ذلك هي ما يمكن أن يدعم التحسين كفاءة القرن ال21 هو هيكل منهج الدراسي مستقل ويستند هذا إلى أن كل فرد يحاول عادة تطوير إمكاناته الخاصة بناء على مواهبه التي مدفوعة بالمثل الأولى أو أهداف التي يتعين تحقيقها في المستقبل. Maka struktur kurikulum yang harus diterapkan pun harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Maka fungsi kurikulum di sini sebagai tailor-made kurikulum atau kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Sehingga rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran seyogianya disesuaikan dengan potensi-potensi dan tuntutan yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. لذلك يجب أيضا تكييف هيكل منهج الذي يجب تطبيقه مع احتياجات الطالب أنفسهم ثم تكون وظيفة المنهج كمنهج أو منهج مصمم خصيصا يتم إكماله وفق لاجتنابات الطالب بحيث أو ينبغي تكييف خطوط الدروس وتنفيذ التعلم مع الإمكانات والمطالب محتملة للطالب أنفسهم. Saudara, tadi kita sudah menjelaskan tentang apa itu pembelajaran abad 21, kompetensi apa yang harus dimiliki di abad 21, karakteristik seperti apa untuk menjadi seorang guru di abad 21 ini, dan bagaimana menciptakan proses pembelajaran melalui penggunaan berbagai model pembelajaran di abad 21 ini. Ya mu'asyirun, laqad awsanatu bil fi'li mahiyatu ta'alumi fil qarnin wahid wa ishrun wa mahiya kafa'atul lati yajibu imtilakuhuma fil qarnin wahid wa ishrun. وما هي خصائص كونك مدرسا في القرن 21 وكيفية إنشاء عملية التعليم من خلال استخدام نماذج التعلم مختلفة في القرن 21. Mudah-mudahan dengan pemaparan materi kali ini bisa memberikan warna bagi Anda, bisa menambah wawasan bagi Anda untuk memahami tentang pembelajaran abad 21 ini. Tentunya supaya Anda lebih paham lagi tentang apa itu pembelajaran abad 21, kami mempersilahkan Anda untuk membaca sebanyak-banyaknya informasi terkait dengan pembelajaran abad 21 ini. Na'mulu min khilalil 'ardi mawaddi hadil marrah nahaka launan wa yumkinu ayudifu nudratan thaqibatan likali fahmi ta'allumi qarnin wahid wa ishrun bitadbir hada tafahumi mazida hawla mahiyati ta'allumi qarnin wa ishrun nada'uka lil qira'ati akbar qadri min ma'lumati dati silati ta'allumil qarnin wahid wa ishrun. Demikian video pembelajaran kali ini pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran dengan topik pembelajaran abad 21. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وهكذا فإن فيديو تعليم هذه المرة في مناهج دورات التعليم مع الموضوع
تعليم القرن الواحد وعشرون. أتمنى أن أكون هذا مفيدا لكم جميعا. شكرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian strategi, ada beberapa strategi yang saya temukan, yaitu pertama strategi penambahan. Bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang dapat menghasilkan keterampilan 4C atau porsi. Kaifiyah insya'i amaliyah ta'alum yumkinuha intaju maharati arba'ah jim au juz'in. Jadi strategi penambahan di sini itu adalah yumkinuha. Kedua, ada kemampuan berpikir kritis, memberikan ide-ide yang akurat, memberikan ide-ide yang menarik, memberikan ide-ide yang efektif dalam mengatasi sebuah masalah. Bahasa sasarannya itu Ladaika al-qudrah ala tafkir an-naqdi wa taqdim afkar daqiqah wa taqdim afkar musyirah bil ihtimam wa taqdim afkar fa'alah fi at-tagallub ala muskilah. Jadi strategi penambahan di sini adalah huruf waw atau dan. Kemudian kedua ada strategi pengurangan, subtraction al-hajfu. Communication itu adalah keterampilan bagaimana kita menyampaikan sebuah ide. Bahasa sasarannya at-tawassul huwa maharah kaifiyah naqli fikrah. Dan di sini yang dimaksud strategi pengurangannya itu adalah kita menyampaikan sebuah ide. Naqli fikrah. Kemudian kemampuan berkomunikasi ini sangat penting sebagai bagian dari keterampilan abad 21 ini. Kudra al-ittisal hadihi muhimmah jiddan kajuz'in min maharah al-qarni al-hadi wa isrina. Pengurangan di sini adalah kata ini. Kemudian yang kedua adalah collaboration atau kolaborasi. Summa asani huwa ta'awun. Pengurangannya di sini adalah kata collaboration. Kemudian ada, menurut Anda apa itu communication? Ma'ra'aika huwa at-tawassul. Pengurangan di sini adalah kata Anda, ra'aika. Yang ketiga ada strategi equivalent atau padanan. Kemudian yang kedua adalah collaboration atau kolaborasi. Summa asani huwa ta'awun. Equivalent yang dimaksud ini adalah kata kolaborasi. Kemudian ada beberapa mufradat baru yang saya temukan, yaitu communication atau wasul, collaboration atau kolaborasi itu adalah at-ta'awun. Kemudian ada critical thinking atau berpikir kritis, at-tafkir an-naqdi. Yang keempat creativity al-ibda. Dan kesimpulannya itu adalah ruang lingkup yang kedua, yaitu learning and innovation skill, membahas tentang bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang dapat menghasilkan 4 keterampilan, yaitu communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Dalam menerjemahkan ini menggunakan 3 cara, yaitu penerjemahan literal, yaitu literal translation, yaitu upaya mencari padanan dari BSU ke dalam BSA dengan cara menerjemahkan kata demi kata atau frase demi frase, sehingga dihasilkan bentuk terjemahan teks secara keseluruhan. Teks BSA-nya yaitu minal muhimma an nafhama mahwal ummiyah al-ilami wa mahwil ummiyah teknologiya. Teks BSU-nya yaitu penting kita memahami literasi media dan literasi teknologi ini. Yang kedua yaitu strategi pungutan, yaitu borrowing, adalah memungut kata BSU dengan ke dalam bahasa sasaran. Contohnya teks BSA-nya al-juzu as-salis wa i'lam al-ma'lumati wal maharati teknologiya. Teks BSU-nya yaitu bagian yang ketiga adalah information media dan teknologi skills. Yang ketiga yaitu strategi equivalent adalah padanan. Artinya mendeskripsikan makna atau fungsi dari kata BSU karena terkait dengan budaya khas bahasa sumber. Teks BSA-nya yaitu summa rabi'atu hiyal qudratul muta'allaqah bil ibda'i hiya qarni al-hadi wal 20. Teks BSU-nya yaitu kemudian yang keempat adalah kemampuan berkaitan dengan kreativitas di abad ke-21. Di sini ada
Ada 3 strategi yang saya temukan. Yang pertama itu strategi ekuivalen atau padanan, artinya mendeskripsikan makna atau fungsi dari kata BSU karena terkait dengan budaya khas bahasa sumber. Pada kalimat yang keempat adalah go global. Ar-rabi'u huwa al-intilaku ilal alamiyah. Kemudian yang kedua yaitu pungutan atau borrowing, memungut kata BSU ke dalam bahasa sasaran. Pada kata setiap saat hampir 24 jam Anda terhubung dengan internet. Internet di sini jadi bil internet. Kemudian strategi yang ketiga yaitu pengurangan. Artinya pengurangan elemen struktur BSA karena aturan dalam struktur BSA. Di sini kalimatnya bagaimana internet ini bisa digunakan untuk kepentingan pembelajaran bukan hanya sekedar lifestyle. Fa inna kaifiyata istikhdamil internet li ta'limi laisa li uslubil hayat. Mufradat baru yang saya temukan ada 2 yaitu at-thaqibah artinya wawasan, kemudian uslubil hayat lifestyle. Strategi penerjemahan yang saya pakai yang pertama yaitu transposisi. Transposisi penerjemah mengubah struktur teks asli bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran untuk mencapai efek sepadan. Karena adanya perbedaan struktur kedua bahasa tersebut agar makna bahasa sumber dapat tersampaikan dengan baik. Seperti pada kalimat siswa menghubungkan, ketika diubah ke bahasa sasaran menjadi ittisalu at-tullabi. Struktur katanya diubah. Kemudian strategi pengurangan. Strategi pengurangan di sini penerjemah mengurangi elemen struktur dalam bahasa sasaran karena aturan dalam bahasa sasaran. Seperti pada kata salah satunya adalah sebagai salah satu model untuk berkolaborasi. Jadi kata adalah ketika diubah ke bahasa sasaran itu dihilangkan atau dikurangi menjadi ahaduha ka ahadin. Kemudian strategi penghapusan. Strategi penghapusan penerjemah menghapus kata atau bagian dari teks bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran karena kata pada bahasa sumber tidak begitu penting pada keseluruhan teks bahasa sasaran. Seperti pada kalimat yang dimilikinya ini dengan berbagai informasi. Ketika diubah ke bahasa sasaran, kata yang dan kata berbagai ini dihapus karena tidak begitu penting dan sudah mencangkup ke bahasa sasarannya. Ladaihim, yangnya di situ sudah masuk di lafaz ladaihim. Kemudian bimaklumatin itu kan jamak. Jadi kata berbagai di situ sudah masuk ke dalam kata maklumatin. Kemudian pada kalimat cara kita mengajar di situ sudah termasuk ke dalam bahasa sasaran naklamu. Kata cara di situ dihapus karena sudah termasuk ke dalam lafaz naklamu itu. Kemudian strategi Arabisasi. Strategi Arabisasi ini penerjemah menerjemahkan kata atau istilah yang ada pada teks bahasa sumber ke bahasa sasaran dengan cara merubahnya sedikit atau memberi tambahan 1 atau 2 huruf. Seperti pada kata di dunia maya. Pada kata maya ketika diubah ke bahasa sasaran menjadi al-maya, ada tambahan alif, mim, dan ya-nya. Kemudian strategi penyusutan dan perluasan, yaitu adanya penyusutan atau perluasan komponen kata bahasa sumber ke bahasa sasaran. Seperti pada kata modal. Kata modal ketika diubah ke bahasa sasaran menjadi 2 kata, yaitu Rasul Mali. Kemudian kata BSNP ketika diubah ke bahasa sasaran menjadi Wakalatus Syuhadatil Mihniyah Al-Wataniyah. Di situ ada perluasan lafaz. Kemudian strategi pungutan atau borrowing. Ini penerjemah membawa kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran tanpa adanya penyesuaian atau perubahan. Seperti kata internet, ketika diubah ke bahasa sasaran tetap internet. Kemudian kosakata baru yang saya temukan yaitu modal yang bahasa Arabnya Rasul Mali. Fasilitas mirfakon mendiseminasikan, nasyruha mendistribusikan, tauzi'uha. Untuk kesimpulan dari penerjemahan yang saya lakukan,
yaitu BSMP tahun 2010 menjelaskan model pembelajaran abad 21. Hal yang paling utama adalah bagaimana memanfaatkan teknologi pendidikan menjadi sarana pembelajaran, menjadi fasilitas di dalam pembelajaran. Peran strategis guru dan peserta didik pada proses pencarian ilmu, yaitu dengan adanya teknologi, peran guru tidak lagi sebagai infomediari, karena peserta didik sudah dapat secara langsung mengakses sumber-sumber pengetahuan yang ada. Baik, kesimpulan dari makalah yang telah dipaparkan tadi. Yang pertama, dalam keterampilan abad 21 ada 3 poin penting yang hendak dipelajari, yaitu life and career skills, learning and innovation skills, and information media and technology skills. Yang kedua, dalam life and career skills berbicara tentang fleksibilitas, adaptabilitas, inisiatif, kemampuan mengatur diri, berinteraksi secara sosial budaya, akuntabilitas dan produktivitas. Learning and innovation skill berbicara tentang proses pembelajaran yang dapat menghasilkan keterampilan 4C atau porsi, yaitu communication, collaboration, critical thinking, and creativity. Menurut Palmer, pada tahun 2015 menyebutkan karakteristik seorang guru pada abad 21 adalah learner center classroom and personalized instruction. Students and producer learner new technologies, go global, be smart and use smartphones, go digital, collaborate and connect. Yang keempat, BSNP tahun 2010 menjelaskan tentang model pembelajaran abad 21. Hal yang paling utama adalah bagaimana memanfaatkan teknologi pendidikan yang tidak hanya sebagai komunikasi saja, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran. Yang kelima, peran Tayyib kafahuna al-video min kismina la tansawna antum an tanduru wa tastami'u jayidan. Tayyib hakada min afwan. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.